Yang berikutnya, dasar hukum pelaksanaan akuntansi. Penyelenggara pembukuan di Indonesia yang merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan harus berpedoman pada suatu dasar hukum atau kerangka dasar yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Standar akuntansi keuangan merupakan kerangka dasar yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Kerangka dasar SAK yang mendasari laporan keuangan antara lain membahas tentang tujuan laporan keuangan, 2. Karakter kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, 3. Definisi, pengakuan, pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Dan yang keempat, konsep modal serta pemeliharaan modal. Adapun tujuan penyusunan kerangka dasar adalah menggunakan atau yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak berikut ini. 1. Komite penyusunan SAK dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAK. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK. SAK juga merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan dan unit-unit ekonomi. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai informasi keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan di akhir periode akuntansi, digunakan anggapan dasar atau asumsi dasar agar laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, azas akrual basic atau dasar akrual. Berdasarkan azas ini, perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali arus kas. Menurut dasar ini, aktiva, kewajiban, equity atau modal, penghasilan atau pendapatan, dan beban diakui pada saat kejadian. Penyusunan laporan keuangan bukan didasarkan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan periode terjadinya. Azas yang kedua adalah azas cash basic atau dasar tunai. Dasar tunai mempunyai maksud bahwa pendapatan dan biaya diakui pada saat penerimaan atau pengeluaran uang kas. Penggunaan dasar ini biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan yang menjual barang secara angsuran. Artinya, pengakuan terhadap perubahan kekayaan didasarkan atas mutasi kas. Lalu azas yang ketiga adalah azas kesatuan usaha atau konsep entitas. Konsep entitas atau kesatuan usaha mempunyai pengertian bahwa laporan keuangan digunakan baik oleh suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri maupun terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Azas yang keempat adalah azas going concern atau kelangsungan usaha. Konsep kesinambungan
mempunyai maksud bahwa laporan keuangan dibuat oleh suatu unit ekonomi yang diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Oleh karenanya, penyajian aktiva dalam laporan keuangan harus berdasarkan harga historis atau harga perolehannya. Azas yang kelima, azas pembandingan pengeluaran beban dengan penghasilan atau matching concept. Dalam laporan keuangan, pengeluaran beban yang diakui dalam laporan laba rugi berlandaskan atas dasar hubungan antara biaya yang ditimbulkan dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Konsep yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan penghasilan atau matching concept melibatkan secara bersamaan atau gabungan antara penghasilan dan beban. Sehingga suatu laporan keuangan yang disajikan harus mempertemukan cara layak atas biaya-biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi yang sama. Azas yang keenam adalah azas harga perolehan atau cost. Azas ini menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya sesungguhnya. Meskipun pembeli mengetahui bahwa harga mungkin masih bisa ditawar, tetapi barang atau jasa yang dibeli akan dicatat berdasarkan harga yang disepakati dalam transaksi tersebut. Contohnya, jadi apabila suatu perusahaan membeli aktiva tetap atau mesin misalnya seharga 100 juta, biaya angkutnya 5 juta, serta biaya pemasangannya 5 juta. Dengan demikian, mesin tersebut memiliki harga perolehan atau cost sebesar. Baik, kita lanjutkan. Kali ini tentang kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan serta laba dan ruginya. Penyusunan laporan keuangan dimaksud untuk mengarahkan pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam kualitas laporan keuangan, kita harus melihat karakteristik laporan keuangan. Ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan tersebut diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu dapat dipahami. Artinya di sini adalah laporan keuangan mudah untuk dipahami oleh pemakai. Kemudian relevan. Laporan keuangan harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian materialitas. Artinya suatu laporan keuangan atau fakta dipandang material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan mencatat informasi dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap. Kemudian keandalan atau reliable. Artinya informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur. Kemudian penyajian jujur artinya adalah informasi akuntansi harus
menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Selanjutnya, substansi mengungguli bentuk. Ini maksudnya adalah jika dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang jujur, maka transaksi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Selanjutnya, netralitas. Artinya informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Yang berikutnya adalah pertimbangan sehat. Artinya di sini informasi yang disajikan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian. Selanjutnya, kelengkapan. Artinya informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batas materialitas dan biaya. Dan terakhir, dapat dibandingkan. Artinya, informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan yang berikutnya, jenis dan unsur dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini. Yang pertama, neraca, yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan baik aktiva, kewajiban, ekuitas dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi, yaitu laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan dan beban suatu perusahaan selama suatu periode. Yang ketiga, laporan ekuitas, yaitu laporan yang berisikan tentang perubahan ekuitas yang menunjukkan penambahan atau berkurangnya kekayaan selama periode tertentu. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu laporan mengenai arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Unsur-unsur dalam laporan keuangan, mari kita lihat. Yang pertama, unsur neraca. Tadi sudah dikatakan bahwa neraca ini adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode, di mana posisi keuangan dimaksud adalah terdiri dari aktiva atau harta, kewajiban atau utang, ekuitas atau modal. Pos-pos tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di masa depan. Yang kedua, kewajiban adalah utang perusahaan di masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas adalah hak residu atas aktivitas perusahaan serta setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur laporan kedua yaitu unsur laporan laba rugi. Laporan laba rugi tadi sudah dikatakan adalah laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan, ini tentang besarnya pendapatan atau penghasilan dan beban pada akhir periode akuntansi. Unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan atau pendapatan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktivitas
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian ke. Ya, selanjutnya tentang klasifikasi dan kode rekening. Rekening atau akun atau perkiraan atau account adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Rekening memberi informasi tentang operasional perusahaan setiap hari, sehingga dapat diketahui besarnya perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan kita lihat bagaimana klasifikasi rekening atau perkiraan. Pada dasarnya, rekening diklasifikasikan menjadi dua, yaitu rekening real, biasa ada di neraca, dan rekening nominal atau biasa ada di laba rugi. Rekening real atau di neraca adalah rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan neraca. Rekening ini meliputi rekening aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Yang pertama, rekening aktiva atau harta perusahaan yang terdapat dalam rekening aktiva meliputi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Kita lihat sini, aktiva lancar atau current account yaitu aktiva yang mudah dicairkan dan habis dipakai dalam satu periode akuntansi. Contohnya, kas, piutang usaha, surat-surat berharga, perlengkapan, asuransi dibayar muka, sewa dibayar muka, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya kedua, investasi panjang atau long term investment adalah investasi yang dilakukan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya, investasi saham, investasi obligasi. Yang ketiga, aktiva tetap atau fixed asset adalah aktiva berwujud yang digunakan perusahaan dengan maksud untuk tidak dijual dalam operasional perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya peralatan, tanah, gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan sebagainya. Kemudian aktiva yang lainnya adalah aktiva tidak berwujud atau intangible asset adalah aktiva yang berupa hak-hak istimewa yang dapat menguntungkan perusahaan. Kelompok rekening yang berikutnya adalah rekening kewajiban atau rekening kewajiban dikelompokkan menjadi utang lancar atau utang jangka panjang. Utang lancar atau current liability adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang usaha, utang gaji, beban yang turutan, pendapatan diterima di muka, dan sebagainya. Lalu, berikutnya adalah utang jangka panjang atau long term liability. Ini adalah kewajiban kepada pihak lain atau kreditur yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya misalnya utang obligasi, utang hipotek, kredit investasi kecil, dan sebagainya. Kelompok rekening yang berikutnya yang ada di neraca adalah rekening ekuitas atau modal. Modal adalah bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan, yaitu antara harta dikurangi dengan utang. Contohnya di sini ada Tuan Bono dan sebagainya. Kemudian dari klasifikasi rekening tersebut ada rekening nominal. Ini biasanya digambarkan dalam laba rugi. Rekening nominal adalah rekening yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan laba rugi. Rekening ini meliputi pendapatan dan beban. Mari kita lihat. Yang pertama, rekening pendapatan atau penghasilan. Pendapatan adalah hasil bruto yang diterima perusahaan dalam melakukan operasionalnya. Digolongkan ke dalam pendapatan usaha
dan pendapatan di luar usaha. Contohnya, pendapatan usaha adalah pendapatan jasa penjualan barang dagangan, kemudian pendapatan di luar usaha, misalnya pendapatan bunga, dan sebagainya. Rekening beban ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dan harus diakui selama usaha yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan. Beban dapat digolongkan menjadi beban usaha, contohnya beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban air, beban perlengkapan, serta beban di luar usaha, contohnya misalnya beban bunga, beban penyusutan, dan sebagainya. Itu klasifikasi dalam rekening perusahaan. Kemudian kode rekening. Kode rekening atau penomoran kode suatu rekening dalam pencatatan transaksi keuangan sangat diperlukan. Adapun kegunaan memberikan kode rekening antara lain menyediakan identifikasi ringkas, mempermudah pencarian dan rekening yang diinginkan, mempermudah pencatatan dan penyimpanan data, lalu mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya, sehingga penyusunan laporan atau penyusunan nomor kode rekening tersebut harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Pemberian kode suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pertama, sistem desimal. Sistem desimal adalah pemberian kode rekening dengan menggunakan dasar angka 10 digit, yaitu angka 0 sampai 9. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, sistem nomerial atau numerikal. Sistem ini adalah pemberian nomor kode rekening dengan menggunakan angka. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, sistem mnemonik atau sistem pemberian kode rekening dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, sistem kombinasi huruf dan angka. Pada sistem ini, setiap rekening atau perkiraan menggunakan kode huruf dan angka atau nomor. Dalam penulisannya, huruf diletakkan di depan sebagai tanda perkiraan, diikuti